dalam keluarga hendaklah kita masing-masing ya memposisikan diri atau mengambil bagian untuk membantu memikul salib di dalam keluarga. Anak-anak berusaha membantu memikul beban orang tua, dan demikian juga sebaliknya orang tua berusaha membantu ambil bagian memikul beban anak-anak jika ada. Dan dengan demikian saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam keluarga itu beban-beban itu pun akan menjadi ringan. Haleluya. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya selalu berharap saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu berlimpah sukacita daripada Tuhan, berlimpah dan sejahtera Tuhan, dan semua berkat-berkat yang terbaik kiranya Tuhan selalu curahkan atas kita semua. Saya masih di tempat biasa, masih tetap di tempat biasa, ini di studio saya ya. Studio rekaman buat saya ini studio luar biasa ya, karena serbaguna, studio ini serbaguna, bisa dipakai untuk masak karena ini memang dapur ya. Mungkin saudara sudah tahu, ini di belakang rumah, di belakang saya ini areal persawahan, ini sawah ya, makanya banyak suara-suara jangkrik, banyak suara kodok ya, dan biarkan aja mereka bernyanyilah mereka bersuara ya, karena ini juga itu juga adalah karya Tuhan ya, karya tangan Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi renungan buat kita, renungan firman Tuhan ya, dari Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23 ya. Saya percaya bahwa firman ini sekalipun sudah tidak asing lagi buat kita, tetapi saya percaya akan menjadi berkat-berkat yang baru buat kita semua, di mana firman Tuhan itu ya selalu seperti baru setiap hari, setiap kali kita baca dan setiap kali kita dengar. Haleluya. Demikian firman Tuhan itu di sana dari Lukas pasal yang ke-9 yang ayat yang ke-23, dia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita melepaskan hak kita atas hidup kita, atas diri kita ya. Barang siapa mau mengikut Yesus Kristus, dia harus melepaskan haknya atas dirinya. Artinya kita tidak berkuasa lagi atas diri kita, kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita, tetapi ada seseorang atau ada sosok yang berkuasa atas hidup kita. Ini adalah orang yang menggembalakan kita, orang yang akan kita ikuti, orang yang dimana kita menyerahkan hidup menjadi muridnya atau menjadi pengikutnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita mengambil keputusan saat ini bahwa kita mau mengikut Kristus, maka kita harus menyangkal diri kita, melepaskan hak atas diri kita, melepaskan hak atas hidup kita, dan menyerahkannya sepenuhnya kepada penuntun kita, kepada gembala kita, kepada sosok yang kita mau ikuti itu ya. Jadi kita benar-benar dalam kuasanya, dikendalikan olehnya. Kita tidak berkuasa lagi atas diri kita sendiri ya. Tidak berkuasa atas diri kita sendiri itu melepaskan hak itu, kita tidak lagi mementingkan diri sendiri. Kita tidak lagi mencari hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana orang menghargai kita, menghormati kita. Tuhan Yesus sudah memberikan kita contoh ya, di Filipi kalau tidak salah, Filipi pasal yang kedua. Nanti di sana itu dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Intinya di situ Yesus Kristus yang adalah anak Allah, bahkan setara dengan Allah, ia mengosongkan dirinya. Ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi seperti manusia biasa. Yesus yang adalah anak Allah, setara dengan Allah ya, dia mengosongkan itu, dia melepaskan itu, dan dia menjadi sama seperti manusia biasa.
bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita tidak mau menyangkal diri, kita tidak mau melepaskan hak atas diri kita, maka apa yang selalu dipertahankan oleh orang-orang dunia pasti akan kita pertahankan juga sebagai hak kita. Dan yang terjadi apa, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Kita tidak akan bisa mengambil rupa seorang hamba. Tidak akan bisa menjadi orang-orang yang mau merendahkan diri. Karena yang kita pertahankan adalah saya harus dihormati, saya harus lebih dulu, saya harus mementingkan diri saya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengikut Yesus, untuk menjadi seperti Yesus, untuk menjadi orang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Yang kedua, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, siapa yang mau mengikut Yesus itu dia harus memikul salibnya setiap hari. Apakah kita mau buat kayu ya dalam bentuk salib lalu kita pikul-pikul setiap hari? Tidak seperti itu. Salib kita setiap hari itu, saudaraku, adalah di mana kita harus menanggung penderitaan, menanggung tekanan, menanggung fitnah dan segala sesuatunya di dalam mengikut Tuhan, di dalam menjalani kehidupan di dalam kebenaran. Ketika kita berjalan di dalam kebenaran, pasti akan ada banyak hal-hal ya yang akan menjadi tantangan buat kita, yang akan menjadi salib buat kita. Dan secara khusus di dalam keluarga ada banyak salib. Ada banyak salib. Ada banyak beban. Saya katakan seperti itu. Ada banyak beban. Ada banyak pergumulan. Dan itu adalah salah satu salib kita. Ya, kita mulai dari keluarga kita. Kalau dalam penyaliban Yesus itu ada Yesus yang disalibkan. Ada 3 pemerannya. Ada Yesus yang disalibkan, ada yang menyalibkan, dan ada orang yang membantu memikul salib Yesus itu. Ya. Maka peran kita dalam keluarga itu apa? Tuhan berkata setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya setiap hari. Maka dalam setiap keluarga itu, pastikan bahwa kita adalah orang yang mau memikul salib. Atau menjadi orang yang membantu memikul salib sesama keluarga. Dalam keluarga ada salib bersama. Ada salib orang tua, ada salib bapak, ada salib ibu, ada salib abang, kakak, adik, dan segala macam. Lalu siapakah kita? Jangan sampai saudara menjadi orang yang menyalibkan keluarga kita. Jangan sampai seorang anak menyalibkan orang tuanya, atau sebaliknya orang tua menyalibkan anak-anaknya, atau menjadi salib bagi anak-anaknya. Ya. Tetapi yang Tuhan kehendaki, jadilah orang yang membantu memikul salib keluarga. Dalam keluarga adalah kita masing-masing ya, memposisikan diri atau mengambil bagian untuk membantu memikul salib di dalam keluarga. Anak-anak berusaha membantu memikul beban orang tua, dan demikian juga sebaliknya orang tua berusaha membantu ambil bagian memikul beban anak-anak jika ada. Dan dengan demikian saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam keluarga itu beban-beban itu pun akan menjadi ringan. Ya, maka terciptalah kedamaian, terciptalah kebahagiaan, ya, terciptalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam setiap keluarga itu, sehingga keluarga itu pasti akan terlihat ya bahwa
Mereka adalah keluarga pengikut Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa saudara-saudara semua saat ini akan mengambil posisi sebagai orang yang membantu memikul salib orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Mengikut Tuhan bagaimana? Ya, apakah ada Tuhan di sini lalu kita kemana Tuhan berjalan di situ kita ikuti? Ya kan, kita tidak melihat Tuhan ya di mana. Mengikut Tuhan itu artinya hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup seturut dengan firman-Nya. Firman itu adalah Allah. Maka kalau kita mau mengikut Tuhan, kita mau mengikut Yesus, kita mau mengikut Allah kita, maka ikutilah apa kata firman-Nya. Hendaklah kita digembalakan oleh firman-Nya itu. Hendaklah kita dituntun oleh firman-Nya itu. Kita hidup sama seperti apa yang dikatakannya di dalam firman-Nya. Kita hidup menurut perintah-perintahnya di dalam firman-Nya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang mengikut Kristus. Jika kita tidak hidup sesuai dengan firman-Nya, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang malang, orang-orang yang menipu dirinya sendiri. Ya. Jika kita tidak hidup sesuai dengan firman-Nya, kita menipu diri kita sendiri. Kita berkata, saya punya Tuhan, saya punya iman. Lalu pada akhirnya nantinya betapa malangnya kita ketika Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Sebab jika sekiranya engkau pengikut saya, engkau pasti akan hidup seperti firman-Ku. Tetapi aku tidak melihat engkau mengikuti setiap firman-Ku, maka saat ini pun aku tidak mengenal engkau. Kamu sekalian pembuat kejahatan, kan itu kata Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan ini, ya, kita tidak tahu berapa lagi sisa waktu kita hidup di bumi ini. Pergunakanlah sisa waktu hidup kita itu sebagai kesempatan kita untuk mengikut Tuhan. Demikian yang saya bagikan, ya, renungan firman Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.